Nita. Depan rumah. Di depan rumah kompleks. Oke, baik, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Apakah terdengar? Mungkin speakernya Prof yang masih. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga apa? Assalamualaikum. Halo. Halo, Prof. Halo. Rahman. Ya. Sudah terdengar, Prof? Alhamdulillah. Sudah terdengar, Prof. Silakan dibuka. Baik. Karena pemateri Pak Dekan juga sudah ada, mungkin sebaiknya kita segera memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatan wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, dan selamat pagi. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Kadir. Yang terhormat Kepala Departemen Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Yang terhormat para narasumber kita, yang pertama Bapak Asep M. Saiful Islam, SPD, MAPD, RSA, RTA, AWP, yang biasa kita kenal dengan nama Mang Amsi. Dan yang kedua, Bapak Profesor Dr. Alimuddin, SEMM. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan luar biasa kita pada hari ini secara virtual. Semoga kita sehat selalu di tengah pandemi yang nampaknya akhir-akhir ini semakin meningkat. Oke, kegiatan webinar ini merupakan salah satu dari program yang diselenggarakan oleh Laboratorium Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas. Dan untuk hari ini, topik yang akan didiskusikan adalah tentang investasi dalam perspektif Islam. Dan untuk mengawali kegiatan kita ini, kami memohon kesediaan Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menyampaikan sambutan kepada kita semua. Kepada Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Kadir, kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Pak pemateri webinar kerjasama Laboratorium Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hasanuddin dengan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik, Bapak Asep M. Saiful Islam. Lalu narasumber yang kedua, Profesor Dr. Alimuddin, SEMM, Akuntan. Lalu yang saya hormati moderator, Saudara Zul Dirjadini, pengurus Ikatan Alumni Akuntansi Universitas Hasanuddin, Ibu Kepala Departemen Akuntansi, kolega dosen yang hadir di tempat ini secara virtual ya, lalu para peserta yang saya hormati. Saya mohon maaf agak terlambat karena sekarang kami sedang divisitasi. Saya baru visitasi program studi microfinance. Kami baru selesai menjawab sesi pertanyaan dan sekarang ini saya serahkan kepada Wakil Dekan 2 untuk melanjutkan karena juga ini penting. Hari ini ada visitasi, ada webinar, ada mengajar. Tapi ini semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini investasi, tapi investasi untuk kebaikan, investasi dunia akhirat, dan akreditasi ini bagian dari governance kita kepada publik bahwa kami ini mendirikan program studi
dan kami pertanggungjawabkan ke publik apakah ini program studinya layak dilakukan dengan benar, governance-nya bagaimana, dan seterusnya. Topik webinar keuangan Islam ini berbicara tentang investasi dalam perspektif Islam. Saya selalu mengatakan bahwa sejak zaman Rasulullah, bahkan setelah itu di zaman Khalifah, lalu setelah Khalifah beberapa kelompok-kelompok pemimpin Islam itu selalu berbicara tentang investasi walaupun itu tidak dikatakan sebagai sebuah investasi. Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menjaga hubungan baik dengan orang. Saya tadi subuh, saya ini penggemarnya Ustaz Somad. Tadi pagi saya nonton di TV One, beliau menyampaikan beberapa hal yang menurut saya ini bagian dari ajaran Rasulullah, bagaimana menghargai orang, bagaimana menghargai tetangga, bagaimana menghargai agama lain. Bahkan beliau menyebutkan 2 ayat tentang agama, bagaimana menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dengan semangat toleransi. Itu dari sisi investasi modal sosial. Investasi dalam bentuk finansial, tentu Islam selalu merujuk pada halal haramnya. Dan banyak ayat dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berusaha dalam bidang ekonomi melalui investasi. Islam membenci sekali 2 hal, sangat membenci 2 hal. Pertama, kemiskinan. Kedua, kebodohan. Kita tidak mungkin keluar dari lembah kemiskinan kalau kita tidak mengerti tentang investasi. Karena investasi berarti kita mempersiapkan masa depan. Namun demikian, Islam mengajarkan investasi yang halalan thayyib. Artinya kita juga tidak ingin masuk pada area yang diharamkan dalam Islam, yaitu riba. Oleh karena itu, webinar hari ini sangat membuka wawasan kita tentang bagaimana kita berinvestasi yang tidak diharamkan dalam Islam, tetapi dari sudut pandang agama yang kita anut, yaitu Islam. Saya kira itu inti dari seminar hari ini, dan saya yakin narasumber ini paham tentang tanda kutip ya, ekonomi Islam, paham betul tentang investasi. Yang jelas, selama ini pelajaran investasi yang kita pahami di Fakultas Ekonomi itu lebih banyak kepada investasi yang tanda kutip mengarah ke kapitalis. Saya ini salah satu pemegang Certified Wealth Management. Saya coba pelajari, boleh dikata 90% itu sebenarnya tidak, ya kalau kita membuka, melihat ajaran agama, mungkin belum connect. Tapi sebagai pemegang Certified Wealth Management, saya harus pegang teguh bahwa saya ini Islam, ajaran agama saya jelas garisnya, bahwa mana haram, mana halal, mana haram, sehingga ya kami hati-hatilah memanfaatkan wealth management itu. Kita selalu berbicara tentang masa depan. Jadi prinsip investasi itu kan berjaga-jaga.
investasi itu kan sebenarnya hal yang positif selama kita selalu menjalankan investasi itu berdasarkan sunnah Rasul. Memelihara anak yatim itu investasi. Pak Alimudin ini tiap hari mengatur sumbangan orang untuk membiayai anak yatim yang kita sebut dengan Jumat Barakah, mengatur sedekah, mengatur zakat teman-teman kolega dosen, sebenarnya bagian dari investasi akhirat. Mungkin yang kita bicarakan hari ini adalah investasi dunia. Ya, saya kira teori ekonomi kan present value, net present value, IRR, interest rate. Kita kan selalu berpikir interest rate. Nah, pasar modal, kita tidak pernah lihat, kita hanya mengikuti apa yang terjadi di trennya, lalu kita lepas saham kita, lalu trennya bagaimana, kita ambil saham kita beli lagi saham. Apakah itu halal? Apakah itu dibenarkan oleh ajaran agama kita? Hari ini akan kita diskusikan dengan baik. Dan saya akan ikuti secara pasif. Ya, tentu menggunakan perangkat lain, karena ini saya pakai untuk visitasi. Dan juga hari ini ada jadwal mengajar. Aduh, saya minta ampun, ini betul-betul mentang-mentang Zoom, sekaligus bertabrakan semua. Ya, tapi ya itulah, harus siap. Saya kira itu, mudah-mudahan hari ini kita mendapat pencerahan dari narasumber. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka seminar tentang investasi dalam perspektif agama Islam. Terima kasih Pak. Ya, kasih banyak. Kasih. Tendiknya nih lagi diwawancara, sudah selesai. Saya katakan investasi dalam perspektif Islam, tapi saya ingin ketika kita berbicara perspektif Islam, kita selalu merujuk pada dua hal saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tentu semuanya kitab-kitab yang dilahirkan oleh para tokoh-tokoh agama, para kiai, semuanya adalah interpretasi dari kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasul. Saya nyatakan ini dibuka secara resmi, dan secara pribadi saya berterima kasih kepada Ketua Lab Akuntansi yang menginisiasi acara ini. Saya terima kasih kepada narasumber Pak Asep Saiful, Pak Alimudin, Prof. Alimudin, dan Saudara Moderator Zuldirga. Dan tentunya kepada Ketua Departemen Akuntansi yang yang selalu memberikan motivasi kepada akuntansi untuk membuat seminar series. Prof. Alimudin, saya mohon ini dijadikan sebagai series seminars yang kita upayakan tiap bulan sekali, tapi saya mohon tidak dalam perspektif yang lain, tapi perspektif Islam. Mohon kita memungkinkan setiap bulan kita membuka ini, kita membuat seri seminar dalam perspektif Islam. Dan saya mohon jangan dulu lab akuntansi jadi host, tapi kita membuat round table discussion di mana bergantian. Tapi saya ingin katakanlah dari Universitas Islam Makassar, Universitas Islam UIN, Universitas Negeri Islam Makassar, UMI, Bosowa, tapi saya ingin itu kita tidak membicarakan selain dari sudut pandang Islam. Karena kalau yang lain-lain, saya kira ini kita sudah mabuk dengan ilmu itu, tapi dari Islam kita masih kurang karena masih multi tafsir. Oleh karena itu kita membuat seminar series ini untuk membuat persepsi kita sama
Dan ini memperkuat ukhuwah kita sekali lagi, memperkuat kebersamaan kita di tengah-tengah serbuan modernisasi yang menurut saya sudah melupakan sedikit menyimpan dari ajaran agama yang ada di Republik ini. Kita ini seolah-olah hidup seperti mau hidup tanpa memikirkan hari akhirat. Jadi mohon Prof. Alimuddin diinisiasi. Saya selalu mendukung kegiatan ini dan ini yang ketiga kalinya selalu kegiatan ini. Tapi saya selalu menunggu sebenarnya yang lain menjadi host, tapi ini yang selalu lab. Sekali-sekali lah dari luar, kami ini sekali-sekali jadi tamu. Begitu Prof. Alimuddin ya. Siap, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dekan Prof. Rahman Abdul Qadir atas kesediaan beliau memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan tanpa berpanjang kalam lagi, acara kita pada hari ini yaitu pemaparan materi dari narasumber dan sekaligus sesi diskusi dan tanya jawab dan akan dipandu oleh moderator kita Bapak Zuldirgadinhi, SE, MSI, AKCA. Bapak Zuldirgadinhi adalah pengurus Ikatan Alumni Akuntansi Unhas dan saat ini beliau juga menjadi dosen akuntansi pada Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dan kami undang Bapak Zuldirgadinhi. Apakah mau monitor? Oke. Ya. Oke, baik. Kami mengundang Bapak Zuldirgadinhi untuk memandu acara selanjutnya. Saya Hermita Arif selaku MC hari ini. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hermita Arif atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat guru-guru kami di Fakultas Ekonomi Departemen Akuntansi dan para peserta sekalian, terkhusus para pemateri Prof. Alimuddin dan Mang Amsi. Semoga kita semua sehat walafiat dan menjalankan ibadah puasa hari ini dengan lancar. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT dan salam serta salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita bisa mengikuti acara hari ini, webinar keuangan Islam dengan tema investasi dalam perspektif Islam. Islam adalah agama yang sempurna sekaligus pandangan hidup yang khas. Di seluruh aspek kehidupan ini Islam telah hadir ya untuk mengatasi macam problem kehidupan manusia, termasuk di dalamnya mengatur investasi, ya, aktivitas ekonomi atau aktivitas bisnis yang dilakukan oleh manusia, yang oleh ulama menyebutnya dengan fikih muamalah, ya, fikih muamalah maliyah, terkait dengan aktivitas ekonomi, bisnis ataupun lebih detail lagi yaitu investasi. Nah, investasi dalam hal ini sebagaimana kita pahami bersama bahwa kegiatan untuk menanamkan modal, ya, berupa dana atau aset lainnya dengan harapan ada return di masa yang akan datang, ya. Dan Allah SWT telah menggariskan dalam surah An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Di ayat ini
kita diminta untuk tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil. Salah satu kriterianya adalah dengan adanya keridhaan satu sama lainnya. Ya, tentu syarat yang lain adalah itu harus diatur, ya, harus mengikuti cara-cara yang telah digariskan oleh Islam, ya, atau yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Nah, dalam ekonomi Islam, investasi adalah kegiatan ekonomi yang sangat dianjurkan, ya, karena banyak manfaat dan akan memberikan keberlangsungan kehidupan bagi manusia secara luas. Namun karena investasi ini adalah bentuk perbuatan, maka Islam telah mengikatnya, ya, Islam mengikatnya dengan sangat ketat agar investasi ini terhindar dari riba, dari maisir, dari gharar, dari multi akad atau kriteria-kriteria yang telah digariskan oleh Islam. Nah, sebagaimana fikih kuliat atau fikih umum yang telah disampaikan oleh ulama kepada kita, al-aslu fil af'al at-taqayyudu bi hukmi syar'i. Ya, hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syariat. Jadi investasi ini adalah salah satu bentuk perbuatan, ya, dan itu diikat, ya, harus diikat oleh syariat ketika kita ingin melakukannya. Sehingga Islam melarang ihtinaz atau kanzul mal, ya, menyimpan dan menimbun harta tanpa tujuan, ya. Ini tentu berbeda dengan hukum menabung, ya, idtikar yang menyimpan harta tapi ada niat, ya, ada niat untuk melanjakannya di masa yang akan datang. Nah, kalau ini dipatuhi oleh setiap manusia, tentu perekonomian itu akan berjalan bergairah, ya, karena aliran uang, ya, tidak tertahan di setiap manusia, ya, karena adanya penimbunan harta seperti ini. Nah, insya Allah 1 hingga 2 jam ke depan, ya, kita akan membahas lebih dalam, ya, tentu ada pemateri yang sudah kita pahami bersama, sudah kita kenal bersama, pakar di bidang ini, ya. Ada Prof. Alimuddin, SEMMAK, dan ada Bapak Asep M. Saiful Islam, ya, SPD MAPD. Kita sering menyapanya dengan Mang Amsi. Semoga beliau berdua sehat. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Prof. Alimuddin dan Mang Amsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, mereka akan beliau-beliau ini akan membersamai kita selama 1-2 jam ke depan. Masing-masing pemateri akan menjelaskan kurang lebih setengah jam, ya, dan berikutnya kita akan lanjut dengan tanya jawab. Untuk kesempatan pertama, mungkin saya serahkan kepada Amsi dulu kali, ya, Mang. Ya. Mang Amsi, mungkin kesempatan pertama saya persilakan kepada beliau. Beliau adalah founder dan CEO syariahsaham.com. Ya, mungkin untuk mengenal lebih jauh bisa berkunjung ke websitenya beliau, ya. Baik, untuk efektivitas waktu saya serahkan kepada Mang Amsi untuk memaparkan materinya. Silakan, Mang Amsi. Terima kasih Pak Zul, tapi mungkin alangkah lebih baiknya kalau Prof. Alimuddin dulu, karena beliau tuan rumah. Oh, siap. Kayaknya lebih cocok Bapak dulu baru saya. kita hormati tamu. Oke. Silakan, Pak. Terima kasih, Prof. Ya. Jadi mohon izin nih sebenarnya. Sebelumnya, ya, boleh saya share screen dari sini, Pak? Mungkin dari host, boleh saya jadikan co-host? Sudah bisa atau belum? Share screen bisa, ya?
Sudah bisa kayaknya, Mang. Oh, siap. Oke. Sebentar, Pak. Apakah sudah muncul, Pak? Sudah, Mang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Kadir, SMSI sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Alimuddin SMM sebagai dosen di Departemen Akuntansi di Unhas. Yang terhormat Pak Zul Dirgadini juga sebagai moderator, dan Bu Hermita Arif tadi dari Laboratorium Akuntansi Unhas Universitas Hasanuddin Makassar, para dosen, kemudian juga staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin, dan Bapak Ibu seluruh peserta di webinar pagi ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Laboratorium Departemen Akuntansi FEB Unhas kepada saya di pagi ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di insyaallah menjadi haflah yang mubarakah di pagi ini, apalagi ini Ramadan berkah menjelang tanggal 27. Insyaallah itu kan salah satu tanggal atau malam yang banyak disebut sebagai salah satu malam Lailatul Qadar. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sebenarnya saya tuh dari kemarin deg-degan sih Pak, karena ini baru kali pertama saya diundang di Unhas begitu, dan apalagi diundangnya di Fakultas Ekonomi, kemudian Departemen Akuntansi gitu. Jadi sudah sangat niche banget gitu ya, genrenya udah jelas banget, ini ekonomi dan akuntansi gitu. Dan di posternya saya semakin deg-degan karena diapit oleh 2 profesor Pak. Jadi waduh gimana nih ceritanya ya, karena terus terang kalau saya bukan pakar di bidang ekonomi syariah, saya bukan pakar di bidang investasi ya. Kalau mungkin plesetannya pakarnya pandai berkelakar aja Pak. Jadi karena mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat dari gelar saya itu nggak ada hubungannya dengan ekonomi Pak. Saya S1-nya bahasa Arab dan S2-nya studi Islam gitu. Jadi dua-duanya sedikitnya kalau ditanya secara ini tidak nyambung sebenarnya gitu. Tapi ya setidaknya karena saham syariah terutama ya, karena saya lebih spesifik di saham syariah ini sudah menjadi passion saya sejak tahun 2007. Ya, saya di sini hanya akan bercerita atau berbagi pengalaman dan pengamalan saja. Jadi nanti kalau secara teoretis, secara hukum jurisprudensi, secara ilmu ekonomi, saya menyerahkan kepada Bapak Ibu semuanya, audiens, terutama juga kepada Profesor Dr. Alimuddin nanti yang akan mereview dan juga mungkin mengkritisi apa yang ada, berdiskusi dengan apa yang kita sampaikan di pagi ini. Jadi mohon izin saya menyampaikan setengah jam ke depan ya, dan mohon diingatkan oleh Pak Zul nanti kalau sudah melewati waktu yang disediakan. Teman-teman semua, ini aktivitas saya. Jadi benar nama saya tadi Asep Muhammad Saiful Islam. Nah disingkat supaya gampang jadi AMSI. Kemudian ditambahin jadi Mang. Mang itu kan kalau di Sunda itu panggilan paling egaliter dan familiar gitu. Dari mulai tukang cendol sampai pejabat, kalau dipanggil Mang itu serasa sama gitu ya. Uncle lah kalau di bahasa Inggrisnya, atau paman gitu. Sehari-hari saya ngajarnya di pesantren, kemudian kalau tugas saya kebetulan di madrasah di MAN 3 Cianjur, sebuah madrasah yang ada di sekitar 120-an kilo di selatan Jakarta, lebih dekat ke Samudra Hindia. Jadi kami itu lebih dekat dengan perbatasan Australia gitu ya, karena di situ ada Pulau Natal, tempat para pencari suaka. Itu imigran gelap tuh biasanya kalau mencari suaka pasti lewat sekolah saya. Makanya dulu pernah ada kejadian tertangkap di daerah desa dekat sekolah saya itu. Nah, sehari-hari ya tadi saya guru, kemudian alhamdulillah di tahun 2020 saya diberi kesempatan oleh satu penerbit besar di Indonesia untuk membuat buku tentang saham syariah.
Dan mungkin itu yang pertama, judulnya Saham Syariah Kelas Pemula, saya sering singkatnya supaya gampang, Sari Kelapa. Jadi saya itu serba singkatan, Pak Zul. Nama disingkat, bukunya pun disingkat, karena AMSI memang singkatan juga. Ahlinya membuat singkatan iseng katanya gitu. Jadi semua segala disingkat supaya gampang diingat, begitu ya, teman-teman semuanya. Ini tempat tinggal saya. Sekarang saya juga ada di samping sawah ini. Saya sering sebut sebagai rumah mewah, rumah mepet sawah. Begitu. Nah, ini tempat tugas saya. 5 km menjelang sekolah itu ada hutan. Di sini di samping kanannya ada hutan belantara, di samping kirinya itu sungai. Maka saya sering mengatakan Syariah Saham itu dari belantara untuk Nusantara. Jadi supaya teman-teman percaya, saya fotokan sengaja. Di sini masih sering ada kerak ya, atau monyet yang sering turun lagi nyari makan atau nyari minum ke sungai itu. Seperti itu ya. Ini tempat sekolah saya ngajar. Saya baru 16 tahun ngajar bertugas di sini. Ini kegiatan saya di dekat rumah. Jadi jarak saya ke rumah dari ke sekolah itu sekitar 70-an kilometer. Dan alhamdulillah tahun 2013 saya mendapat anugerah dan rezeki untuk bisa melanjutkan magister dengan beasiswa LPDP. Jadi kemarin kan ada dibuka lagi tuh bagi teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang tertarik untuk beasiswa LPDP, kan sekarang sudah mulai ada pendaftaran. Dan saya termasuk ke dalam 1.000 orang pertama yang mendapat beasiswa LPDP, karena ya kita tahun jadul masuknya gitu ya, pas ada LPDP ikutan gitu. Tahun 2013 pertama kali ada LPDP, alhamdulillah saya ditakdirkan lulus dan bisa menempuh studi magister di UIN Jakarta. Ini kalau teman-teman misalnya nanti cek di media, kita ada di Kontan, kemudian yang terbaru kemarin alhamdulillah saya juga mendapat kesempatan untuk bisa mengisi kelas bisnisnya di kelas investasi ya di kumparan.com. Ini media sosial saya yang sering sekarang di-maintain adalah mang_amsi di Instagram dan Syariah Saham. Juga saya sedang belajar membuat video pembelajaran tentang saham-saham syariah di YouTube. Nah, kalau ada penyebutan saham nanti, mohon maaf, atau ada produk investasi, saya disclaimer dari awal, karena ini ya tadi ya, bukan rekomendasi beli jual, hanya informasi saja. Kenapa saya terus belajar tentang hal yang baru? Karena saya meyakini perintah Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad gitu ya. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat gitu. Kalau ini ada kata bijak atau kata mutiara dari Henry Ford. Jadi siapapun yang berhenti belajar gitu ya, meskipun itu terjadi di usia 20 tahunan atau 80 tahunan, dia disebut seorang tua gitu, seorang lansia. Tapi siapapun yang mau belajar terus gitu ya, itu bukan hanya terlihat muda atau bukan hanya dianggap sebagai orang muda gitu, tapi dia juga akan selalu konstan memberikan nilai meskipun secara fisik sudah menurun. Jadi yang membuat kita tetap bermanfaat, membuat kita tetap muda adalah belajar. Maka saya tidak pernah berhenti untuk belajar apapun, termasuk belajar ekonomi. Nah, sekarang kita akan mulai dengan perkembangan terbaru dari sisi makro, bukan makro ya, dari sisi investasi di pasar modal syariah. Jadi, di sisi saham syariah, kita mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Ini data terbaru per Maret 2021. Dan saya dapatkannya dari Bursa Efek Indonesia atau IDX Islamic, yang khusus menangani tentang pasar modal syariah. Jadi dari data yang saya ambil itu ada kenaikan jumlah investor sebanyak atau sebesar 664% dari tahun 2016. Syariah Saham lahir tahun 2015. Ketika saya pertama kali membuat blog syariahsaham.com, itu yang menjadi investor saham baru 4.000 orang. Baru 4.000-an orang. Itu data 2015. Kemudian beranjak naik dan sekarang di tahun 2021 hampir menembus 100.000, alhamdulillah. Nah, minimnya literasi dan inklusi keuangan di bidang pasar modal syariah itu menjadi salah satu faktor yang membuat pertumbuhan investornya cenderung lambat waktu itu. Tapi sekarang kalau secara persentase memang cepat ya, memang sangat masif gitu. Rata-rata pertumbuhan per tahun 65%, meskipun jumlahnya masih sangat minim, masih di bawah 100.000 dari 270 juta penduduk Indonesia. Nah, dari sisi pilihan portofolionya juga market share saham syariah itu paling dominan ya, dibanding instrumen lain. Dan dari sisi yang listing kemarin saham yang tercatat di Bursa Efek itu 3/4-nya adalah saham syariah gitu. Kemudian secara total itu lebih dari 50% saham syariah dan secara kapitalisasi pun hampir mendekati 50%. Artinya perkembangan saham syariah atau investasi di saham syariah itu sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, itu juga terjadi di hal lain, misalnya di obligasi atau surat berharga syariah negara atau sukuk istilahnya, itu juga mengalami nilai yang sangat signifikan dari tahun ke tahun.
Dan ini didorong oleh masifnya investor milenial dan retail. Jadi sekarang anak muda sudah mulai melek investasi. Reksadana syariah pun sama, terus tumbuh, mengalahkan pertumbuhannya konvensional. Jadi sebenarnya secara fakta atau secara histori, secara realitas, di kita tuh sudah mulai berhijrah atau sudah mulai beralih gitu. Orang-orang itu sudah mulai memilih investasi syariah, meskipun mungkin belum banyak. Kenapa? Karena di situ perjuangan kita sebagai edukatornya, sebagai influencernya juga, atau sebagai komunitas, kita juga sering mengedukasi ini. Dan ini buktinya bahwa di masa pandemi kemarin, indeks saham syariah Indonesia atau ISI, JI70 dan JI itu mengungguli saham secara keseluruhan. IHSG ada di peringkat ketiga bahkan ISI itu mencatatkan 13,5%, jauh lebih tinggi dibanding IHSG yang hanya 11%. Artinya di masa pandemi, saham syariah itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk menumbuhkan aset kita. Dan ini juga semakin memperkuat temuan dari teman saya asal IAIN Kendari kalau tidak salah, itu menjelaskan bahwa di masa krisis saham syariah itu lebih unggul dibanding saham konvensional. Nanti kita bahas diskusi kenapa bisa seperti itu dari pandangan saya sebagai seorang praktisi, bukan sebagai akademisi ya. Nah sekarang karena judulnya agak berat, investasi dalam perspektif Islam, saya tuh sampai bingung ngomong apa ya di yang dijelaskan gitu. Tapi alhamdulillahnya saya tertolong dengan nama Pak Zul. Nama saya kan Asep Muhammad Saiful Islam. Jadi ketika bicara investasi dalam perspektif Islam, saya tafsirkannya investasi dalam perspektif AMSI gitu. Karena ada Islamnya. Jadi Islam yang dimaksud dalam judul adalah Islam nama Mang AMSI gitu. Jadi ya saya mengambil beberapa literatur yang kira-kira cocok. Dan ini mohon dibetulkan, mohon dikoreksi oleh para guru saya di sini. Yang pertama yang sering saya lihat gitu dan yang sering saya amati bahwa kita tahu bahwa ayat terpanjang di Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 282. Kebetulan saya ketika masih sekolah dulu saya itu dan sampai kuliah bahkan ya saya itu peserta lah, kalau atlet itu kan olahraga ya, peserta musabaqah fahmil Quran Pak. Jadi kalau di fahmil Quran itu kan ditanya seluruh aspek, mungkin teman-teman yang di Makassar dan di Sulawesi ini udah ada juga yang pernah ikut ya, semacam MTQ cabangnya fahmil Quran. Nah fahmil Quran itu kan semacam cerdas cermat, itu ditanya segalanya gitu, ditanya ilmu Al-Quran, ditanya ilmu hadis, ditanya ilmu fiqih. Meskipun kita nggak tahu gitu karena kita bukan belajar di situ. Ditanya juga kaligrafi, harus tahu modenya seperti apa, gayanya seperti apa. Tanya juga misalnya lagam atau nagmah, misalnya ini bayati atau hijaz atau yang lainnya. Jadi kita belajar semua tradisi keilmuan turas Islamiyah gitu. Nah, ketika ada pertanyaan, sebutkan ayat terpanjang di Al-Quran, itu kita paling nggak bisa jawab. Kenapa? Karena harus menghafal satu halaman gitu kan. Halaman penuh gitu. Penuh satu halaman, itu satu-satunya di Al-Quran. Nah yang uniknya orang jarang aware gitu bahwa Al-Baqarah 282 itu lebih membahas tentang muamalah gitu. Di awal aja udah jelas ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Hai orang beriman, jika kamu memiliki utang atau perjanjian utang piutang dengan seseorang dengan waktu atau tempo tertentu, maka tuliskanlah. Jadi menuliskan transaksi, nah ini ada kaitannya dengan akuntansi kan. Menuliskan transaksi itu sudah dikenal sejak 14 abad yang lalu atau sejak Al-Quran diturunkan gitu. Dan uniknya ini menjadi ayat terpanjang. Seolah-olah begini, kalau saya juga belajar tasawuf ya, saya belajar juga ulumul Quran. Jadi seolah-olah Allah itu memberikan makna tersirat gitu. Makna tersiratnya apa? Ini orang muslim itu kayaknya kurang melek tentang finansial dan ekonomi. Ini saya kasih ayatnya panjang gitu. Kalau kita sebagai misalnya seolah-olah sebagai pembuat teksnya gitu. Karena kan kita bukan Quran bukan teks biasa tapi firman Allah gitu. Jadi nih gitu kan. Hai manusia, hai orang-orang beriman, kamu harus melek ekonomi, kamu harus melek finansial. Ini ayatnya saya kasih panjang gitu. Sampai detil gitu. Kalau saksi itu harus adil, harus mungkin Bapak Ibu lebih paham dibanding saya. Tapi intinya tersiratnya secara umum adalah ini tentang transaksi, registrasi, administrasi, tanda bukti tertulis, faktur, dan yang lainnya. Jadi secara umum ayatnya mengarahkan itu. Tapi secara spesifik, secara detail ya mungkin para ilmuwan, para ulama yang harus menafsirkannya menjadi misalnya kalau sekarang ada scriptless transaction, ada receipt, trading receipt atau misalnya trade confirmation, konfirmasi perdagangan yang sudah bentuknya sudah email, sudah bentuknya dalam bentuk aplikasi digital. Nah itu kan nanti tinggal dibahasnya dengan hukum fikih gitu.
secara umum Allah sudah memberikan theoretical framework-nya kalau istilahnya. Kerangka teoritisnya gini gitu. Nah, untuk tataran praktisnya ya sesuai masing-masing di satu negara dan negara lain bisa berbeda gitu. Di satu tempat dengan tempat yang lain bisa berbeda. Nah, itu adalah ranah fiqhiyah. Tapi secara umum, secara dalilnya itu sudah dijelaskan, sudah dibuatkan gitu. Nanti tinggal ditafsirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bicara investasi adalah kita harus tadi yang dipesankan oleh Profesor dari Pak Abdul Qadir tadi ya. Jadi kita harus misalnya menyiapkan generasi yang kokoh secara finansial. Kenapa? Karena ada Al-Quran. Nah ini soal fahmil Quran juga dulu. Tapi kalau dulu dikaitannya dengan keluarga berencana, Pak Zul. Jadi kalau ditanya, apa dalil tentang keluarga berencana? Ini dalilnya gitu. Mereka harus takut meninggalkan generasi yang lemah. Maka tafsirannya 2 anak cukup. Nah kan, makanya tafsirannya bisa berbeda tiap zaman Orde Baru, zaman saya lahir gitu, zaman saya sekolah. Ayat ini berkaitan dengan keluarga berencana gitu. Tapi kalau sekarang ayatnya sudah ditafsirkan menjadi ayat investasi gitu. Karena mungkin keluarga berencana tidak terlalu populer sekarang ya, anak ya banyak-banyak aja gitu kalau sekarang kan gitu. Karena Indonesia justru jadi blessing disguise ketika punya bonus demografi gitu. Yang mana negara lain iri dengan Indonesia karena di tahun 2045 kita melimpah generasi, mereka kurang generasi. Sehebat apapun ekonomi mereka kalau nggak ada penerusnya kan susah juga. Di beberapa negara kan udah ada sebagian mindset bahwa punya anak itu susah, punya anak itu memberatkan, makanya mereka mendingan nggak nikah, mendingan nggak punya anak kan seperti itu. Tapi di kita kan terus melimpah. Nah ternyata sekarang akan menjadi potensi terbesar di Indonesia, ekonomi bisa tumbuh dengan adanya bonus demografi itu. Tapi kalau tidak disiapkan dengan literasi finansialnya, bonus demografi ini tinggal menjadi dua sisi mata ini ya, apa ya istilahnya? Dua sisi mata uang gitu ya, Pak. Ada menguntungkan atau merugikan, nah, tergantung bagaimana kita memolesnya. Maka yang paling penting menurut saya, selain kita harus kokoh secara keyakinan, kuat secara pendidikan, kita juga harus melek terhadap finansial. Ayat ini memesankan itu, ya, dan ini ada kaitannya dengan hadis, karena tadi kata Prof juga harus ada sumbernya Quran dan hadis. Maka di hadis juga ada yang mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Seringkali kefakiran atau kemiskinan itu bisa menyebabkan kekufuran, kekafiran, keingkaran gitu. Kita sering melihat ada tindakan kriminalitas ketika ditanya alasannya ekonomi, faktor ekonomi. Nah, itu kan menjadi salah satu biang keroknya kejahatan gitu. Maka kita harus memiliki kecukupan minimal gitu. Kalau tidak kaya minimal cukup, karena Allah nggak pernah memiskinkan orang. Di surah An-Najm disebutkan aghna wa aqna. Allah lah yang membuat kaya dan mencukupkan, nggak ada memiskinkan. Padahal ayat-ayat sebelumnya itu berlawanan. Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Kemudian dialah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi ketika bicara rezeki, dialah yang membuat kaya dan mencukupkan. Jadi pada dasarnya, hakikatnya, filosofisnya, manusia itu cukup. Gak ada yang miskin gitu. Tinggal kaya, mau kaya atau enggak, kan tinggal pilihannya cukup atau kaya. Gak ada yang miskin gitu. Seperti itu. Karena miskin itu kadang mindset, bukan takdir. Terakhir yang sering dijadikan landasan berinvestasi adalah surah Yusuf ayat 47. Ini berkaitan dengan takwil Yusuf, Nabi Yusuf waktu Nabi Yusuf terhadap mimpi raja ya. Jadi rajanya kan 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, 7 tangkai hijau dengan 7 tangkai kering. Nah, itu nggak ada yang bisa menakwilkan kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menakwilkannya dari sisi ekonomi. Ini akan datang 7 musim baca paceklik dan 7 musim masa subur, 7 musim subur yang akan diikuti langsung oleh 7 musim paceklik. Nah, maka kamu jangan makan rakus, jangan serakah ketika masa panen itu, harus sisakan sebagian untuk persiapan di masa paceklik. Maka apa yang menjadi sejarah di surah Yusuf itu? Ketika Nabi Mesir mengamalkan saran dari Nabi Yusuf, maka Mesir menjadi negara yang bertahan ketika krisis pangan. Apa korelasinya? Coba Bapak Ibu nanti cek di surah Yusuf. Di akhirnya kan ada yang 11 saudara Nabi Yusuf itu minta bantuan pangan ke Mesir. Kalau nggak salah kan Nabi Yusuf tinggalnya orang tuanya di daerah Kanaan atau daerah Palestina sekarang gitu ya. Itu kan sampai menyeberang ke Mesir karena negara sekitar Mesir semuanya kelaparan, ada dalam kondisi krisis pangan. Hanya Mesir yang tidak krisis. Kenapa? Karena Mesir mengamalkan usulan Nabi Yusuf terhadap yang berupa takwil terhadap mimpi raja. Kan gitu ya. Akhirnya kan 11 saudaranya itu datang ke Mesir minta bantuan pangan dan yang seterusnya. Sampai akhirnya Bunyaminnya ditahan. Nah, kalau teman baca surah Yusuf itu semacam romansa, semacam kisah roman yang layak dibaca dan dipelajari hikmah-hikmahnya. Maka di surah Yusuf disebutkan
nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas gitu. Kami mengisahkan kepadamu Muhammad kisah terbaik. Nah, kenapa kisah terbaik? Karena dimulai dari masa kecil Nabi Yusuf sampai masa dewasanya. Itu kan seperti roman gitu ya. Kalau seperti kisah kalau dalam ini. Nah, kenapa kita harus investasi? Saya ini kalau ini teori kesininya Bapak Ibu sudah lebih paham dibanding saya. Jadi karena ada inflasi, karena inflasi itu memang ada, dihindari atau tidak tetap ada. Nah, yang membedakan antara konven dengan syariah itu apa? Boleh dibaca, detailnya sudah saya share juga, nanti materinya sudah saya bagikan. Intinya sih sebenarnya ketika yang syariah itu lebih mengutamakan misi sosial gitu. Kemudian lebih hati-hati dalam menyaringnya, adanya cleansing dana non halal, adanya pengawas syariah, kemudian akadnya harus jelas, kemudian juga harus syariah compliance atau patuh terhadap hukum syariah, dan instrumennya juga harus dinyatakan syariah. Itu secara simpelnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek lagi secara spesifik dan detailnya. Nah, kalau kita bicara investasi, kita harus memperhatikan trilogi GTMIN. Nah, GTMIN itu Goal, Time, Instrument. Tujuannya apa, kemudian waktunya berapa lama, dan instrumennya apa saja. Karena apa? Karena kita harus memulai investasi itu sejak dini. Karena waktu adalah sahabat utama investasi, dan Bapak Ibu bisa lihat simulasinya di sini. Semakin dini memulai, semakin besar memulai. Semakin dini memulai, semakin potensial menuai, gitu ya, menuai panennya maksudnya. Kemudian instrumennya bisa dengan logam mulia yang suka dengan emas, bisa dengan obligasi atau sukuk yang suka pendapatan tetap, bisa saham yang suka lebih agresif, bisa reksadana kalau misalnya belum punya waktu untuk mengelola saham. Kemudian juga bisa di dunia digital, sekarang ada peer-to-peer lending syariah dan yang lainnya. Meskipun ada beberapa risiko yang harus kita perhatikan, ada likuiditas, ada volatilitas, ada gagal bayar, dan seterusnya. Nah, makanya yang lebih penting bagi saya dan teman-teman yang mau belajar investasi adalah kenal risiko, kanal rezeki. Itu tagarnya ya. Kenal risiko, kanal rezeki. Saya menduga bahwa risiko itu berasal dari bahasa Arab. Rizq is rizq gitu. Jadi risiko itu rezeki. Semakin kita mampu bisa mengendalikan risiko, rezeki kita semakin bisa kita tahu gitu ya. Nah, profil risiko ini teman-teman nanti akan ada yang defensif, konservatif, moderat, dan agresif. Dan itu bisa diketahui dari apa? Dari kuesioner, ada kuesioner profil risiko. Jadi kalau misalnya defensif ya sahamnya jangan terlalu banyak gitu ya. Kemudian konservatif jangan terlalu banyak juga. Kalau moderat mungkin boleh sedikit agak agresif gitu. Kalau saham itu kalau yang agresif boleh sahamnya lebih. Jadi kalau saya ngomongin kenapa sih ngomongin saham? Karena ya memang saya itu portofolionya 98 atau berapa ya? Hampir 100% di saham, nggak ada obligasi, nggak punya misalnya deposito ya. Yang ada itu saham dan reksadana saham, Pak. Jadi kalau saya ngomongin saham ya karena memang profil risiko saya di situ. Tapi belum tentu cocok untuk semua orang gitu. Indonesia sebagai negara dengan indeks keuangan syariah terbaik di tahun 2019 ini karena ada pertumbuhan di Indonesia yang sangat signifikan dan juga dukungan dari pemerintah berupa regulasi dan juga fatwa dari Dewan Syariah Nasional ulamanya. Itu yang tidak ditemukan di negara lain. Maka dalam 2 tahun terakhir kita mendapatkan pasar modal terbaik ya, pasar modal syariah terbaik di dunia. Kalau bicara fatwa di Indonesia itu sudah jelas dari tahun 2001 sampai 2020 kemarin kita sudah menerbitkan fatwa nomor 20, 40, 80 dan terakhir adalah fatwa nomor 135 tahun 2020 tentang saham. Jadi bagi teman-teman yang khawatir apakah saham itu judi, apakah saham itu riba dan yang lainnya, teman-teman bisa cek fatwa ini. Meskipun di sini banyak kontroversi dan perdebatan tentang kriteria saham syariahnya. Tapi kalau saya pribadi karena saya bukan seorang ahli fikih dan juga bukan ahli ekonomi, maka saya melihat bahwa fatwa ini sudah melalui beberapa metodologi istinbat dan beberapa pertimbangan yang akhirnya memutuskan kenapa sih ada rasio utang berbasis bunga, ada rasio pendapatan non halal. Karena sampai hari ini pun di belahan dunia manapun termasuk yang kita sering menjadikan kiblat ekonomi syariah itu Malaysia, Uni Emirat Arab, atau misalnya Turki atau misalnya Inggris, itu semuanya masih belum bisa 0%. Karena ada asas umumul balwa, semuanya masih belum bisa menghindari kemudaratan. Jadi akhirnya yang kita bisa lakukan adalah minimalisasi begitu. Nah, kalau ingin mulai investasi saham syariah, mulai datang ke perusahaan efek, kemudian membuka rekening dan transaksi sendiri atau by broker. Nanti kita bahas di diskusi aja. Ini adalah khas Indonesia, kita punya SOTS, Sistem Online Trading Syariah, yang memungkinkan seorang investor
tidak melakukan transaksi yang tidak diperbolehkan syariah atau membeli instrumen yang tidak syariah. Di kita sudah ada 17 yang menjalankan SOTS ini. Nah ini ya, mungkin ini yang lebih penting. Kenapa sih 7 alasan berinvestasi di saham syariah? Pertama, amanah. Amanah itu menjalankan transaksi sesuai dengan ajaran yang kita anut. Berkah, kedua B, berkah. Berkah itu bagaimana investasi kita bisa tumbuh bukan secara keuntungan, tapi juga tumbuh secara kemaslahatan. C itu cuan. Cuan itu ya mudah lah. Beli di 1000, jual di 1200 sudah untung 20%. Dividen itu beberapa saham membagikan dividen bagi hasil rutin setiap tahun. Efisien karena menggunakan SOTS kita tidak dipusingkan dengan pemilihan saham dan juga transaksi yang diperbolehkan atau tidak. Filantropi di Indonesia ini satu-satunya menggabungkan antara investasi dengan filantropi. Makanya anggota bursa menggandeng beberapa lembaga amal seperti Baznas, Rumah Zakat, Dompet Duafa, ACT Global Wakaf untuk bisa menyalurkan filantropi investor. Terakhir growing atau growth karena di kita adalah muslim terbesar di dunia, 270 juta, 88%-nya muslim, maka itu akan menjadi potensi industri halal dan pusat halal, industri halal di dunia. Tinggal kita bagaimana mengambil peran sebagai praktisi di situ. Dan ini risikonya, silakan nanti dibaca. Kemudian strateginya, mulailah dengan modal terjangkau, pelajari aturannya, pelajari mekanismenya, kemudian pelajari strategi dan analisisnya juga, kemudian terus mengupgrade pembelajaran kita dalam bidang investasi. Ini gambaran industri apa yang diuntungkan dan dirugikan dengan pandemi. Kita tahu bahwa setahun terakhir kita ada pandemi dan tourism atau wisata itu sangat terpukul, sementara kesehatan itu diuntungkan. Kalau berinvestasi, saya selalu ingat ini, pepatahnya Warren Buffett, pernah menjadi orang terkaya di dunia, sekarang kedua atau ketiga, karena Warren Buffett ini turun kekayaannya karena 90% lebih kaya disedekahkan, teman-teman. Jadi ya beliau ini turun hartanya karena sedekah gitu ya, tetap kaya aja kan seperti itu. Price is what you pay and value is what you get. Harga apa yang kamu bayar, sementara nilai apa yang kamu dapatkan di masa depan. Itu prinsip dasar investasi. Ini buku kami yang baru terbit dan alhamdulillah terbit bulan Juli dan bulan Februari kemarin itu sudah cetakan ketiga. Jadi mohon doanya dari teman-teman. Alhamdulillah kita bisa membantu sedikit orang-orang bisa melek tentang investasi syariah. Dan jangan khawatir karena 100% royalti buku ini disedekahkan untuk dana abadi umat. Ini adalah untuk membuktikan bahwa investasi syariah itu harus berkah begitu. Semua yang ada penghasilannya dari sahamnya kah, dari pelatihannya, dari bukunya, semua kita sedekahkan, semua kita bagikan. Ada sebagian besar yang kita sedekahkan untuk umat. Ini sosial media kami dari Syariah Saham dan juga saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Mohon maaf kalau kelebihan waktu. Kalau kekurangan mungkin nanti untuk ditambahkan untuk Q&A ya. Itu mungkin Pak Zul, mohon maaf. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Amsi sudah memberikan sedikit banyak pemaparannya. Berikutnya kita pindah ke Profesor Dr. Alimuddin SMMAK untuk memberikan kita juga pencerahan pada siang hari ini. Silakan Prof untuk memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan salam hormat kepada Bapak Dekan yang telah membuka acara ini dan punya perhatian yang serius untuk pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Kepada Mang Amsi, selamat ketemu Bang. Ya. Nampaknya kita ini hampir sama Pak, berubah arah. Ya. Bapak mempelajari agama, arahnya lari ke penerapannya. Ya. Saya ini mencoba dari tadinya ilmu ekonomi, Bapak sekarang belajar ekonomi. Saya mencoba-coba untuk belajar agama, Pak. Jadi kalau saya juga ada salah nanti, mohon saya juga ditegur atau dinasehati, ya.
karena tidak punya ilmu dasar yang memadai untuk itu. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan ketemunya kita ini ekonomi dan bisnis Islam semakin bisa berkembang. Ya. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada Dek Sul ya, yang telah bersedia memimpin acara ini. Ya. Selanjutnya kepada Ibu Ketua Departemen dan Ketua Lab, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan yang sangat berharga ini. Baik, topik yang disampaikan oleh Departemen atau Laboratorium atau investasi dalam perspektif Islam. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Imam Amsi, khususnya berkaitan dengan saham. Saya melihat dalam perspektif lain, jadi saya mau melanjutkan saja dengan apa yang disampaikan Imam Amsi, sehingga mungkin pemahaman kita bisa lebih complicated. Ya. Namun sebelum saya ke situ, saya ingin sekali lagi minta izin kepada Imam Amsi karena paksa saya harus membahas ini. Ya, jadi saya masuk ke wilayah ini. Jadi investasi yang saya anggap kelanjutan dari tadi adalah investasi untuk infak dan sedekah. Ya. Sebelum saya bahas lebih jauh ini, perkenankan saya membahas sedikit tentang kinerja, ya. Yang sering orang mengatakan juga, kenapa sih ada ini akuntansi manajemen konvensional dan ada akuntansi manajemen Islam. Ya, kebetulan saya dipercaya untuk mengembangkan ini, akuntansi manajemen Islam. Apa memang akuntansi manajemen konvensional itu hanya dihilang-hilangkan saja yang tidak syar'i, kemudian dia menjadi Islam. Sehingga kita memberi nama akuntansi manajemen Islam. Mungkin kita akan lihat dari satu saja perspektif dulu adalah kinerja. Baik, kalau kita semua sudah tahu di sini banyak mahasiswa akuntansi dan alumni akuntansi, bahkan dosen akuntansi. Penekanan akuntansi manajemen konvensional itu penekanannya pada materi. Jadi selalu yang dibicarakan itu adalah materi. Materi apa? Materi dunia. Ya. Karena memang sifatnya di dunia. Jangka waktu berpikirnya, ya itu jangka pendek. Bisa 1 tahun, bisa selama hidupnya. Jadi saya melihat bahwa cara berpikir ini adalah cara berpikir duniawi. Ya. Sementara kita ini diciptakan bukan hanya untuk hidup di dunia. Ya. Ini adalah sarana kita untuk mencapai tujuan akhir kita di akhirat. Jadi mestinya ini bukan menjadi tujuan, ya, tetapi ini adalah arena untuk kita bisa mencapai kehidupan akhirat. Nah, apa yang dibahas dalam akuntansi manajemen ini penting saya sampaikan oleh karena berkaitan ini dengan pembahasan saya. Ya. Kalau kita bicara akuntansi manajemen Islam, maka yang dibahas itu bukan hanya materi. Ya, kita butuh uang. Ya, Mang Amsi tadi sudah mengatakan, kita butuh materi. Tapi harus sesuai dengan syariah Islam. Berarti kita sudah patuh kepada ajaran agama kita. Tetapi bukan hanya itu yang kita butuhkan. Bukan hanya sampai di situ bahwa kita butuh materi, kemudian kita lakukan sesuai dengan syariah, maka berhenti di situ. Tidak, berarti itu baru titik awal. Ya. Nah, apa yang ingin kita capai adalah non materinya itu adalah, atau materinya pun juga adalah kita mau yang lebih jangka panjang. Jangka panjang apa? Kita tidak hidup hanya di dunia. Dalam perspektif kehidupan, di dunia ini bukan kehidupan yang hakiki sebenarnya. Kehidupan kita itu adalah akhirat. Oleh karena itu yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana persiapan kita di akhirat. Ya, ini adalah perjalanan. Dan oleh karena itu saya mengatakan bahwa perspektif dalam
kinerja akuntansi manajemen Islam itu adalah tujuannya itu jangka panjangnya itu akhirat. Nah, jadi segala apa yang kita lakukan itu adalah tujuannya akhirat. Apa yang dilakukan tadi Mang Amsi tadi itu ya adalah tujuannya juga adalah untuk akhirat. Ya. Nah, itu yang sekilas tentang berkaitan dengan materi kita untuk hari ini. Ya. Nah, mari kita lihat investasi dalam perspektif konvensional. Ya, itu adalah seperti yang dikemukakan tadi moderator, mau menanam investasi hari ini dengan harapan mendapatkan return di kemudian hari. Ya. Sayangnya return yang kita harapkan itu adalah return yang selalu dalam bentuk materi, ya, materi dunia. Sehingga yang kita dapatkan itu adalah selalu untuk kepentingan di dunia. Ya, mohon maaf, ya tadi juga sebagian itu adalah selalu arahnya kita adalah bagaimana dapat untung. Untung apa? Untung di dunia. Sangat sedikit kita dapatkan tadi itu berkaitan dengan akhirat. Ya, padahal adalah kita tidak diciptakan di muka bumi ini melainkan untuk mengabdi kepada Allah, melainkan untuk beribadah. Jadi sebenarnya adalah perjalanan ini adalah perjalanan untuk beribadah. Ya, bahwa kita membutuhkan materi, ya boleh saja. Karena itu tidak bisa kita hidup kalau tidak ada materi. Tetapi materi yang harus kita dapatkan adalah materi yang berkaitan dengan akhirat. Jangan sekali-kali kalau kita berkaitan dengan akhirat baru kita mengumpulkan materi yang bertentangan dengan syariah. Ya. Nah, coba kita lihat bagaimana investasi dalam perspektif Islam. Ya, investasi dalam perspektif Islam tadi sebagian dalam perjalanan kita sudah bahas. Ya, yaitu adalah bagaimana kita melakukan investasi ya, sesuai dengan syariah Islam untuk mendapatkan return di kemudian hari. Lagi-lagi kita berbicara return di situ adalah return dunia. Ya, return dunia. Meskipun syariahnya juga menjalankan itu adalah untuk kepentingan akhirat dan untuk kemaslahatan umat di dunia. Tapi saya mencoba melihat yang lain. Ya, sorry. Nah, kalau kita mau berbicara tentang investasi dalam perspektif Islam, maka yang saya coba bahas karena waktunya singkat adalah berkaitan dengan infak dan sedekah. Tadi kita membahas tentang saham syariah. Kalau kita berhenti pada returnnya saja, maka sebenarnya adalah kita hanya menjalankan praktek bisnis sesuai syar'i. Tapi kita belum berkorban terhadap harta kita. Ya, mohon maaf ya, kalau kita buka di surah As-Saff itu, mohon saya dikoreksi Mang Amsi. Saya buka ini karena di situ dikatakan ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, sudah jelas sekali situ disampaikan ke kita bagaimana kita berbisnis dengan Allah dengan yang terbaik. Ya, itu kita harus mengorbankan harta. Ya. Untuk apa? Ya, berjihad. Jihad itu adalah bisa jihad perang, bisa juga jihad dalam ekonomi, bisa juga jihad dengan membantu yang orang yang tidak mampu. Tapi mari kita lihat di salah satu surah ya di Al-Imran ya. Yang ini penting sekali untuk kita juga bahas di sini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Coba kita lihat ini. Praktek bisnis yang kita lakukan sekarang, apakah itu kita lakukan dengan konven? Itu sudah jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian kita lakukan dengan syar'i, tapi kita berhenti saja pada return dan mengumpul harta, berarti kita masih belum masuk ke dalam kelompok surah ini. Ya, di Ali Imran ayat 93 ini. Karena kita harus mengorbankan itu harta kita. Ya, tadi
mengamsi, ya sudah mengeluarkan sedekah. Nah, berarti itu sudah tindak lanjut dari situ. Ya, itulah yang harta yang dia cinta yang dikeluarkan. Tapi kalau kita hanya berhenti saja bahwa kita berinvestasi di saham, berinvestasi di obligasi, simpan uang kita dalam deposito syar'i, ya, dan segala macamnya yang sifatnya syar'i atau berbisnis dengan syar'i, ya. Tetapi uang itu kita kumpul saja, ya malah pertanggungjawabannya menjadi berat, ya. Maka dia harus sebenarnya oleh karena itu harus dikorbankan. Ya, itulah yang kita cintai, yang kita korbankan. Uang yang kita suka itu, ya, yang kita suka itu, harta yang kita suka itu, mari kita keluarkan. Inilah baru ukuran kita bahwa kita itu adalah orang-orang yang beriman, ya. Karena kalau kita tidak keluarkan, maka itu dianggap tidak beriman. Nah, pertanyaannya, bisakah investasi dalam perspektif konvensional untuk investasi akhirat? Sesungguhnya tidak bisa. Kenapa? Karena Allah itu suci, Allah itu hanya menerima yang baik dan suci saja. Jadi kalau hasilnya di sini adalah hasilnya yang tidak suci, ya, riba, ya, menipu, ya, hasil korupsi, ya, hasil sogokan, ya, maka itu tidak ada artinya. Karena berapapun yang kita keluarkan, tidak ada dampaknya pada investasi akhirat. Jadi, apa yang dibahas tadi, salah satu investasi dalam saham syar'i, inilah yang bisa menunjang kita untuk investasi akhirat. Hanya itu yang bisa. Ya, kalau kita memperoleh penghasilan masih sepatnya tidak halal atau bertentangan dengan ajaran agama, maka tidak usah kita berinvestasi untuk akhirat. Kecuali ya orang lain hanya menikmati, ya, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya, karena yang mendapatkan itu adalah hanya yang dijalankan secara asli. Syar'i. Baik, mari kita lihat bagaimana cara pandang kita melihat bahwa coba kita lihat ini adalah salah satu surah di Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kaffarin azim. Coba kita lihat. Kita menyimpan uang, banyak orang menyimpan uang di bank, dapat penghasilan. Dari segi materi yang konven, kita dapat untung, kita dapat uang banyak. Tapi di sisi Allah tidak ada artinya. Tidak ada artinya itu. Kenapa? Ya justru itu adalah dia musnahkan Allah. Tidak ada artinya. Jadi kalau kita memperoleh penghasilan dengan praktek-praktek riba, tidak ada artinya di sisi Allah. Syukur-syukur kalau tidak ada artinya di sisi Allah. Tapi justru dikatakan Allah memusnahkan. Berarti apa yang ada pada diri orang yang menyimpan penghasilan dalam bentuk riba, ya, maka itu akan hancur. Nah, ini kan akan lain. Kalau kita lihat, kenapa bisa sedekah justru menyuburkan? Sangat sulit diterima oleh orang-orang yang berpendapat atau orang-orang yang berkecimpung dalam paham kapitalisme. Mana bisa uang yang dikeluarkan justru bisa subur? Kan tidak mungkin. Nah inilah yang tersembunyi ini yang kita mau gali pada hari ini. Nah, dan ini di mana buktinya bahwa Allah akan menyuburkan sedekah? Ya. Nah, bisa kita lihat pada Al-Baqarah 261. Ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ila akhir ayat. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Berarti katakanlah satu benih kita tanam dan menumbuhkan 7 bulir. Jadi katakanlah dia muncul 7 cabang. Pada tiap bulir itu 100 biji. Berarti coba kita lihat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, satu yang kita keluarkan itu akan menghasilkan 700. Tapi Allah tidak berhenti di situ.
ini adalah ditambah lagi kewenangannya Allah di sini. Ya, wallahu yudha'u. Ya, Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Berarti bisa lebih dari 700 kali. Pertanyaannya, adakah bisnis di dunia ini yang kontinu bisa mendapatkan hasil seperti ini? Nah, coba kita lihat, adakah bisnis yang bisa jalan seperti ini? Nampaknya paling kalau ada spekulan-spekulan. Untuk kontinu tidak. Tapi ini kontinu. Lalu mengapa kita tidak mau berbisnis dengan cara begini? Nah, mari kita lihat cara pandangnya. Kalau kita menggunakan konven, ya, begini cara pandangnya. Kekayaan kita 90 juta, kita masukkan ke bisnis atau tanam dalam saham, apa saja, ya, katakanlah bisa menghasilkan return ya, 10%, ya, maka dapat 9 juta setahun. Ya, total kekayaannya pada akhir tahun 99 juta. Tapi kalau dia pergi, dia bilang dirinya kita berinvestasi dana infak dan sedekah, ya, katakanlah kita mengambil 1/3 maksimal, maka 30 juta. Berarti yang dipakai di bisnis adalah 60 juta. Berarti kalau begitu 6 juta saja penghasilannya. 66 juta. Nah, kalau cara pandang ini kita pakai, maka tidak ada orang yang mau berinvestasi dalam infak dan sedekah. Tidak ada. Karena semakin turun dia punya kekayaannya. Dia lihat dari hitung-hitungan yang nampak. Tapi coba kita menghitung dengan apa yang disampaikan tadi di dalam ayat tadi di Al-Baqarah 261. Kalau kita kalikan itu yang 30 juta kita kalikan dengan 700, maka kita dapat 21 M. Apakah ini berupa harta yang ada di dunia? Bisa saja, tapi bisa juga ada, bisa juga kemanfaatan yang kita rasakan setelah kita mati. Maka kekayaannya akan variatif. Kekayaan tadi di investasi dunia itu adalah hanya materi tok, berhenti di situ. Tapi di sini sudah variatif. Ya, ini tadi saya bilang, bukan hanya materi. Sudah ada kekayaan 66 juta, tapi ada akhiratnya juga 21 M. Bahkan sebenarnya itu nanti kita akan bahas tentang dunia juga bisa akan berubah, bukan hanya 66 itu. Nah, ini adalah cara pandang kalau kita mau melihatnya. Ya. Jadi sebenarnya memang sudut pandang kita adalah investasi akhirat itu jauh lebih menguntungkan, ya, atau investasi dengan sedekah itu adalah jauh lebih menguntungkan. Nah, hikmah sedekah itu bisa dirasakan di dunia, ya. Jadi kalau kita bersedekah itu bisa kita rasakan di dunia, dibutuhkan pada menjelang kematian, sakaratul maut, dan juga bisa di alam kubur dan di akhirat. Coba, jadi variatif sekali yang bisa kita dapatkan dari kita bersedekah, ya. Bukan hanya kita dapatkan materi tok saja, begitu kita dapat kita return yang berupa materi. Tapi ini kita dapatkan materi yang kita bisa rasakan di dunia dan juga hal-hal lain yang sangat kita butuhkan pada saat kita di kesendirian kita yang tidak ada lagi penolong kecuali hanya datangnya dari Allah. Ya. Nah, mari kita lihat kinerja infak dan sedekah. Ya. Ya, kalau kita lihat kinerja infak dan sedekah itu adalah menambah rezeki. Nah, apakah memang kalau kita bersedekah itu menambah rezeki? Ini sulit untuk diterima oleh oleh kaum kapitalis. Bagaimana caranya kita mengeluarkan uang kemudian kita menerima? Menambah kita punya rezeki. Mari kita lihat hadisnya, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, setiap pagi hari di mana para hamba berada di dalamnya, ada 2 malaikat yang turun. Seraya malaikat pertama mendoakan, Ya Allah, berikanlah bagi orang-orang yang bersedekah ganti. Tuh, dia suruh ganti. Jadi apa yang kita keluarkan itu akan diganti. Bukan manusia yang berdoa ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi ini malaikat yang tidak punya dosa.
berarti diterima doanya. Kemudian bagi yang kikir, ya, yang satunya itu berdoa, ya Allah, berikanlah bagi yang tidak mau bersedekah, pelit kebinasaan. Jadi orang yang tidak bersedekah itu atau simpan saja hartanya itu adalah justru dimintakan kebinasaan. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, turunkanlah atau datangkanlah rezekimu. Jadi rezeki itu sudah ada, sudah ditentukan kita. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki itu? Atau istilah lain bisa mengatakan, mari kita menjemput kita punya rezeki. Ya. Jadi turunkanlah dan datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Jadi yang macet-macet itu rezekinya, banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah berinfak, supaya itu rezeki bisa cepat sampai ke kita. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Bahkan hadis riwayat Muslim, dia katakan bahwa, hai anak Adam, infakkanlah harta kamu. Ya, jadi hartanya disuruh infakkan. Niscaya aku akan memberikan nafkah kepadamu. Jadi jangan takut, karena apa yang kita keluarkan, pasti Allah akan menggantinya. Ya. Bahkan sebenarnya keberkahan pada harta itu akan muncul. Tadi sudah dikemukakan oleh Pak Ansi. Ya. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Ya, As-Sabah ayat 39. Ya, jadi jangan takut untuk berinfak dan sedekah. Khususnya di bulan Ramadan ini yang dilipat gandakan, apalagi sebentar malam 27, ya. Keluarkan itu harta itu, keluarkan itu untuk bersedekah, ya. Mumpung ada orang yang mau menerima, ya. Bisa bayangkan, ya, kalau tidak ada lagi orang yang mau menerima infak dan sedekah, ya. Ingat pada masa keberhasilan mengelola zakat Umar bin Abdul Aziz, ya, sudah tidak ada lagi yang mau menerima sedekah. Ya. Kalau itu yang terjadi pada kita, apa lagi yang kita mau banggakan untuk kita mau sedekah? Nah, di Al-Baqarah juga sudah diungkapkan, ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti ya tadi, ya, jadi lipat 7 kali, ya. Nah, kecepatannya, ya, jadi kalau ada orang yang punya niat baik, ya, misalnya ada yang belum menikah, mau menikah, ya, mau bekerja sesuatu yang baik, tapi belum juga, perbanyak-banyaklah sedekah, ya, karena di hadis Qudsi itu sudah dikemukakan. Barang siapa berniat sedekah, kecepatan Allah membalasnya lebih dari kecepatan gerakan sedekahnya. Baru kita berniat untuk mau bersedekah, niatkan itu supaya saya bisa cepat menikah. Kalau belum menikah, tapi jangan menambah lagi ya, Pak Sul, ya. Ya, jadi itu. Nah, kemudian obat. Nah, ini obat ini yang banyak ditinggalkan ini. COVID baru-baru ini orang sibuk semua mencari obat materi, obat dokter setengah mati dicari, ya. Kemudian minum vitamin C banyak, vitamin E banyak dan seterusnya. Oke, itu tidak ada masalah. Tapi sayangnya ini sedekah tidak banyak dikumandangkan, ya. Bahwa kalau mau sembuhkan itu COVID, ya, banyak-banyaklah bersedekah. Jarang sekali kita dengar ini. Padahal di hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, ya, bentengilah hartamu dengan zakat dalam Islam. Obatilah orang-orang sakit dari kalanganmu dengan bersedekah. Jadi kalau ada orang sakit, perbanyaklah sedekah. Dan persiapkanlah doa untuk menghadapi datangnya bencana. Jadi kalau ada orang sakit, banyak-banyaklah bersedekah. Ada anggota kami di Jumat Berkah, Pak, mohon maaf saya tidak bisa bersedekah ini karena saya lagi sakit. Aduh, saya bilang, bagaimana ini cara pandangnya ini? Mestinya harus lebih banyak bersedekah supaya itu sakitnya bisa terangkat, ya. Ya. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud, ya. Jadi kemudian umur. Lihat itu banyaknya itu Pak manfaatnya. Kalau tadi itu hanya return uang.
ya, return uang. Nah, ini adalah umur, bisa memperpanjang umur. Ya, ini hadis riwayatkan At-Tabrani, ya. Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya. Dapat mencegah kematian buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga diri sendiri. Jadi, semakin kita bersedekah, jangan mengharap untuk jadi fakir. Karena Allah menjamin itu. Ya. Orang yang suka bersedekah, berinfak, tidak mungkin sombong. Ya, karena dia biasa memberi. Tapi yang lebih penting lagi di sini adalah memperpanjang umur. Umur kita sudah ditentukan, tetapi sedekah bisa memperpanjang kita punya umur. Maka perbanyaklah umur. Kemudian di sakratul maut, ya, orang sulit menghadapi sakratul maut. Tidak ada yang bisa menolong kita, tapi ada sedekah yang datang menolong kita. Ya, ini salah satu hadisnya saya bacakan. Sedekah dari seorang muslim meningkatkan hartanya di masa kehidupannya. Jadi harta itu meningkat masa kehidupan dan juga meringankan kepedihannya saat sakaratul maut. Jadi sedekah ini datang di saat kita kesulitan. Ada orang kesulitan di dalam sakaratul maut. Tapi kalau dia suka bersedekah, insya Allah, Allah sudah menjanji itu. Akan dimudahkan dia menghadapi itu. Jadi berarti orang bisa meninggal dengan husnul khotimah. Ya, dibuat dari sekarang, bukan nanti baru tuntun ki dia. Ya, itu bisa saja. Tapi mulai sekarang sudah bisa. Jangan sampai kita meninggal husnul khotimah. Ya. Kemudian murka Allah akan dikurangi. Ya, kalau murka Allah akan dikurangi, nah ini saya baru-baru juga ceramah ini di masjid, saya bilang ini seperti di kompleks Unhas. Ada beberapa kena COVID. Tidak ada pun ulama yang datang menyampaikan di sini. Perbanyaklah sedekah. Jadi saya sampaikan, mari kita di kompleks ini, mari kita ini alumni akuntansi ini, perbanyak kita bersedekah supaya murka Allah tidak turun ke kita. Ya, tidak bisa kita lawan itu COVID, ya, karena dia juga makhluk Allah. Tapi murka Allah kita bisa kurangi dengan kita bersedekah. Jadi kalau kita mau menghindari itu, silahkan pakai masker, silahkan jaga jarak, ya, silahkan yang lain-lain. Tapi jangan lupa juga bersedekah, karena itu bisa mengurangi murka Allah. Ya. Maaf, itu, Prof. 3 menit lagi, Prof. Oh, 3 menit lagi. Wah, ini memang ini. Ya, selanjutnya kalau begitu mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ya, jadi ini ada hadisnya. Ya, sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur. Coba bisa bayangkan, Pak. Tidak ada yang tolong kita di kubur. Yang bisa menolong kita hanya sedekah. Lalu mengapa kita menyimpan itu harta? Ya, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Ya. Nah, ini kalau pembalasannya saya kira ini banyak, ya. Jadi ini saya mengatakan bahwa kinerja sedekah itu luar biasa banyaknya, ya. Jadi ini bisa menghapus dosa, terhindar dari neraka, ya, api neraka, pintu surga dibuka khusus untuk orang yang bersedekah, diiri hati karena dia banyak bersedekah. Kalau dia sering bersedekah itu seperti orang yang sholat dan puasa yang berkesinambungan, ya. Terakhir karena ini sebenarnya ini kami sudah lakukan, ya. Nah, mari kita lihat, kita masing-masing di antara kita di sini, coba kita memilih yang mana kita mau pilih di sini. Di dalam ekonomi makro kita pernah belajar, ya. Pendapatan itu atau income itu sama dengan konsumsi plus saving plus investasi. Ini kalau kita belajar konven. Kita belajar syar'i, ya, keluarkan dulu zakat, karena zakat ada hak orang lain di situ. Nah, silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Bapak sekarang di posisi mana? Bisa juga adalah keluarkan zakat,
Terus di belakangnya, kalau masih ada sisanya, infak dan sedekah. Atau yang keempat, sebelum consumption, saving dan investasi, maka kita keluarkan dulu zakat dan keluarkan infak dan sedekah. Yang mana kita berada di mana? Artinya, kalau kita memperoleh penghasilan 10 juta, bisa enggak kita sudah langsung mengatakan ya, zakatnya itu 10 juta, 2,5% misalnya adalah 250.000, ya. Saya juga pokoknya infak dan sedekah 250.000 juga misalnya begitu. Sehingga penghasilan saya yang bisa saya konsumsi, saving dan investasi hanya 9.500.000. Jadi di dalam diri kita itu kita sudah tanamkan pada diri kita bahwa dia juga sifatnya, kita sudah menganggap dia sebagai wajib pada diri kita, bukan pada orang lain. Kita sudah membiasakan. Jadi yang ada dalam pikiran kita itu adalah gaji saya tinggal 9.500.000, bukan lagi 10 juta atau 9.750.000. Nah, kalau kita sudah bisa sampai di 4 ini, alhamdulillah. Ya. Dan terakhir saya mau sampaikan, mohon maaf ini Pak Moderator, Azul. Ini di Al-Munafikun, Allah sudah menyampaikannya. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang rugi. Kita sibuk urusi saja itu harta. Ya, tanpa kita ingat Allah. Dan di ayat 10-nya dikatakan, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat dan menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Kenapa sedekah yang dia minta dispensasi? Kenapa tidak minta kembalikan saya Allah supaya saya bisa sholat, supaya saya bisa beribadah, supaya saya bisa pergi haji. Karena dengan sedekah, satu kali dia membuat tanda tangan, uangnya bisa langsung keluar, dan itu bisa dirasakan di kemudian hari. Tapi sudah tidak ada. Mari kita mengambil contoh bapak-bapak dan ibu-ibu. Banyak yang kita kenal, orang yang kena COVID, masuk di rumah sakit, sampai di dalam, harta dan keluarga tidak ada lagi artinya. Harta yang dimiliki tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menyelamatkannya. Tidak bisa dia beli apa-apa. Istri yang selama ini, anak yang selama ini tidak bisa dia berhubungan. Dia tinggal di situ saja sendiri. Lalu apa gunanya itu harta? Sekarang kita masih normal seini. Mari kita berlomba untuk mengeluarkan itu. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita semua. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin ada yang salah. Ya, itu datanya dari saya. Kalau ada yang benar, datanya dari Allah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan dua pemaparan materi dari Mang Amsi yang berbicara soal bagaimana perkembangan dan kinerja instrumen investasi syariah ya, di Indonesia, prinsip-prinsip investasinya, literasi produk, bahkan sampai ke strategi. Dan Prof. Alimuddin juga sudah mencerahkan kita dengan perspektif tambahan ya dari investasi, bahwa investasi tidak hanya sekedar urusan materi saja, tetapi jauh melampaui perspektif duniawi ya, yang ditopang oleh keimanan dan kesadaran hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, kinerja investasi, infak dan sedekah juga sangat detail tadi dijelaskan ya, secara filosofis maupun bahkan sampai teknisnya ya, Prof. Baik, para peserta webinar yang dirahmati Allah SWT, kita membuka sesi tanya jawab. Mungkin karena kita hanya memiliki sisa 15 menit waktu kurang lebih ke depan, kita batasi untuk sementara satu penanya langsung dan satu penanya dari room chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya, silakan raise hand untuk langsung. Nasruddin Nawawi, Dek. Ya, silakan Pak Nas. Ada Pak Nasruddin. Assalamualaikum Pak Agus. Silakan. Boleh Pak Moderator?
Ya, silakan Pak disampaikan. Langsung ya Pak. Ya, kalau bisa dipersingkat Pak supaya waktu kita cukup untuk bahan pemateri nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira apa yang disampaikan tadi, saya terlambat tadi karena kebetulan melayat, ada keluarga meninggal, jadi pulang dari melayat baru saya sempat gabung tadi di Zoom kita ini. Nah, tetapi saya kira tidak masalah, mudah-mudahan artinya tidak mengurangi makna kehadiran saya di seminar kita ini. Saya ya Nasruddin Nawawi ya, dari Dapen Bang Sulselbar. Prof. Alimuddin adalah teman baik saya, seperti saudara dengan saya beliau. Prof. Kadir juga adalah teman saya dari dekan. Saya mah sama-sama alumni di ekonomi juga, tapi angkatan senior, angkatan tua. Nah, intinya gini, saya tidak tahu apa yang dimaksud pembicara pertama, saya hanya bisa menangkap sebagian pembicaraan materi yang disampaikan oleh Prof. Alimuddin. Dan terus terang bukan kali ini saya artinya saling memberikan argumen kalau ketika berhadapan beliau dari sisi syariahnya, saya dari sisi konvensionalnya. Karena ya saya adalah praktisi perbankan. Ya, pernah, sekarang sudah pensiun. Saya langsung saja ke materi. Sebenarnya dari sisi syariah, dari sisi spiritual, semua yang disampaikan tadi oleh Prof. Alimuddin, teman saya yang baik hati itu adalah benar dan saya pun sependapat dengan itu. Ya, saya kira tidak ada yang menafikan itu bahwa itu adalah kebenaran dan itu adalah kebenaran hakiki sebenarnya. Tetapi kenyataan kita di kehidupan sehari-hari tidak bisa kita sementara ini karena kondisi dan keadaan kita masih dalam keadaan darurat, di mana dimensi-dimensi spiritual itu belum semuanya terimplementasi baik ke dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya ke dalam kehidupan ekonomi. Masih dominan dimensi atau persepsi atau apapun namanya dari sisi kapitalismenya atau ya konvensionalnya ya, kalau saya boleh katakan begitu. Kenapa? Karena memang kita punya negara awalnya memang bahkan sampai sekarang masih mayoritas dominan ekonominya itu adalah ekonomi konvensional yang dalam hal ini kapitalis. Jadi tidak bisa kita menafikan itu lantas kita memaksakan menggiring seolah-olah harus kita hijrah secara totalitas. Maaf, saya sedikit berbeda di sini. Mungkin dari sisi pemahaman spiritualnya, syariahnya, saya sependapat. Tetapi jangan sampai kita digiring untuk meninggalkan semua itu sementara non-muslim akan berhura-hura di konvensional. Maka pasti dengan porsi yang ada sekarang kalau tidak salah masih sampai kisaran 5% ya ke ekonomi syariah itu sekarang mudah-mudahan sudah lebih ya. Itu akan keteter kita jadinya Pak. Maka apakah kita tega melihat kondisi ini dialami oleh umat muslim? Itu yang saya selalu pikirkan. Jadi makanya yang bagi saya sebaiknya secara gradual, secara bertahap kita beralih dari pelan-pelan ya, dari konvensional atau dari kapitalis itu memformat secara bertahap gradual ke syariah. Sehingga ketika kita posisi persentase porsinya sudah lebih dominan, mungkin kita bisa ngomongnya secara tegas, lebih tegas lagi. Jadi maaf, saya bukan bahwa tidak memahami itu, saya kira itu setuju. Tetapi dengan kekinian ini sekarang, maaf, kita harus akui juga bahwa konvensional masih sangat mendominasi perekonomian kita. Sehingga mau tidak mau, ini tidak bisa juga kita tinggalkan sama sekali. Sehingga caranya bagaimana kita mencari peluang-peluang untuk memperbanyak aset kita yang akhirnya nanti kita gunakan menjadi kendaraan untuk berhijrah. Jangan sebaliknya, kita langsung habiskan semua, langsung kita pakai dengan sistem syariah. Belum tentu kita bisa akan langgeng dan berkelanjutan nantinya ke depan. Maaf ini mungkin pemahaman saya sebegitu sementara. Saya maaf kalau ada salah, tetapi tidak bermaksud melecehkan atau menafikan pendapat Prof. Alimuddin tadi. Saya kira
Demikian saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Moderator. Terima kasih Pak Oke, Nasruddin. Pak Moderator, boleh saya juga pertanyaan. Waktu kita sangat singkat, Prof. Oh ya, oke, lanjut. Oke. Ya, mohon maaf, Prof. Mudahan bisa lain waktu. Di sini kita hanya buka 2 pertanyaan dari room chat 1 dan dari pertanyaan langsung 1. Di room chat di sini ada pertanyaan dari Ahmad Baihaqi. Mengapa akuntansi manajemen digunakan ya, untuk istilah akuntansi manajemen Islami bukan syariah, berbeda dengan akuntansi keuangan yang menggunakan syariah. Ada pertanyaan keduanya tapi kita skip karena kita cuma bisa menjawab 1 pertanyaan saja. Mungkin silakan untuk pertanyaan pertama mungkin relevan untuk kedua pemateri. Untuk pertanyaan kedua ini sepertinya khusus ditujukan kepada Prof. Alimuddin. Silakan kesempatan pertama mungkin Mang Amsi. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Nasaruddin tadi, mungkin nanti Prof. Alimuddin yang lebih komprehensif menjawab ya. Saya hanya menjawab dari sisi realitas saja, bahwa memang di satu sisi saya sepakat dengan Prof. Alimuddin yang katakanlah menggerakkan kita untuk bersedekah, dan di sisi lain juga saya sepakat juga dengan Pak Nasaruddin yang bicara tentang realitas kekinian dan faktualnya seperti apa. Jadi saya mungkin sebagai praktisi dari kacamata praktisi ya, dan sekaligus juga sedikit mengetahui tentang kaidah usul fikih gitu. Jadi usul fikih itu ada kaidah yang namanya ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh gitu. Sesuatu yang tidak bisa dikejar semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kita sadar bahwa negara kita belum bisa menerapkan 100% ekonomi syariah. Dan saya juga berharap tidak 100% sebenarnya. Kenapa? Karena kita harus ada pembanding gitu. Selalu ada yang bisa kita bandingkan antara konven dan syariah. Dan menurut saya ekonomi syariah itu bukan hanya untuk orang muslim, tapi semua juga berkesempatan untuk menikmati ekonomi syariah ini. Karena yang namanya ekonomi menurut saya itu ranahnya muamalah. Rasulullah dulu pernah bertransaksi dengan orang Yahudi, orang Nasrani, itu biasa gitu. Apalagi dalam konteks kebinekaan Indonesia itu harus selalu dijaga, karena kebinekaan itu juga adalah amanah Allah yang harus selalu kita jaga, dan itu hanya terjadi di Indonesia. Kita adalah ribuan bahasa, ribuan suku bangsa yang masih bisa bersatu dengan mengatasnamakan atau dengan nama Indonesia itu. Dan itu juga diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kerukunan, untuk misalnya saling mengenal antar daerah, antar suku. Jadi kadang kalau saya memahami masalah bangsa ini tidak bisa kita pandang dari satu pandangan saja gitu. Termasuk dalam masalah sedekah tadi ya. Jadi saya kebetulan dari tahun 2009 kita bikin komunitas baksos kan, baca Quran, sholat, sedekah. Yang itu dilandasi dengan surah Fatir ayat 29 yang menyatakan bahwa bisnis yang tidak pernah merugi itu adalah orang yang membiasakan membaca Al-Quran, memahaminya, kemudian juga rajin sholat, dan sholatnya bukan sekedar praktik ritual, tapi juga mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sosial, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kita tidak boleh sombong, karena kita takbir berarti hanya Allah yang maha besar, dan salam itu menebarkan perdamaian ke kanan ke kiri. Gitu. Sekitar kita harus kita tahu bagaimana menyebarkan perdamaian itu, dan itu juga berlaku untuk ekonomi. Saya melihat bahwa di Indonesia ini pasar modal syariah saya kan masih kecil porsinya gitu. Perbankan saya juga masih kecil gitu. Tapi kita terus bergerak. Dan kemarin misalnya ada merger antara bank syariah yang akhirnya menjadi lumayan besar, menjadi 7 besar di Indonesia. Itu adalah ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah bergandengan tangan dengan para ulama untuk membuat solusi buat masyarakat kita. Jadi kalau saya sepakat dengan keduanya dalam hal tadi filantropinya, dan tadi juga saya sudah menjelaskan di materi pertama bahwa bahkan di pasar modal Indonesia saja itu sudah menggabungkan antara filantropi dengan investasi yang tidak ditemukan di negara lain. Jadi sebenarnya di Indonesia itu infrastruktur investasi dan pasar modal dan juga perbankan itu sudah mengadopsi dan mengakomodasi keinginan umat Islam. Tapi memang sekarang dalam realitasnya banyak, mohon maaf, fenomena hijrah itu kadang orang pingin radikal.
Maksud radikal itu pingin langsung gitu. Padahal ini setahu saya, mohon dikoreksi, dalam penerapan hukum syara itu ada tadarruj fit tasyri', efek proses gradual dalam menerapkan syariat. Tidak bisa kita langsung 100% berubah, tidak gitu. Ketika Rasulullah mengharamkan khamar, itu kan tidak langsung mengharamkan. Pertama adalah dalam khamar itu ada yang manfaat, ada yang madarat. Kemudian jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk. Surah Al-Baqarah 219, surah An-Nisa ayat 43, baru dipungkas dengan ini haram. Al-Maidah 91. Jadi meskipun itu ada nasikh mansuh dan yang masih debatable, tapi saya melihat itu metodologinya. Metodologi penerapan syariat itu tidak bisa saklek. Dan itu yang sudah diadopsi oleh Majelis Ulama Indonesia ketika menerapkan satu fatwa, itu ada landasan teologisnya, Quran, hadis, ijma, qiyas, kemudian pendapat ulama klasik, pendapat ulama kontemporer, baru disesuaikan dengan kondisi kekinian Indonesia. Disitulah saya melihat bahwa MUI, Majelis Ulama Indonesia sudah menempuh kaidah metodologis istinbat yang diakui oleh dunia. Saya pernah menghadiri satu disertasi promosi doktor seorang ahli fikih. Beliau menyebutkan bahwa dari yang beliau teliti, metodologi pengambilan fatwa di MUI Indonesia itu adalah yang paling relevan dengan kaidah fikih dibandingkan misalnya dengan fatwa Rabithah Alamiyah, fatwa Dewan misalnya Syariah Kansel di Eropa, di Amerika. Jadi sebenarnya kalau saya merasa bangga dan bahagia menjadi orang Indonesia yang tetap menjaga keberagaman, tapi juga terus berjuang untuk memenuhi kaidah Islam. Jadi kita hidup di alam yang sangat majemuk begitu, dan bagi saya kemajemukan itu adalah anugerah dan kita bisa memanfaatkan itu atau bisa menggunakan itu untuk tetap bisa berhidup berdampingan dengan ekonomi yang lain tanpa harus misalnya saling menyalahkan atau misalnya merasa lebih. Karena kalau saya sih bilang saudaranya gini, saya punya dalil surah Yunus gitu. Kalau kita kaji dengan bisa dipersingkat, Mang, waktunya sisa 5 menit lagi soalnya. Ini mungkin juga pemungkas buat jawaban yang nanti. Yunus itu di surah Yunus dikatakan, apakah kamu Muhammad akan membenci orang karena mereka tidak beriman? Muhammad aja Rasulullah dilarang membenci orang karena mereka tidak meyakini ajaran kita. Apalagi kita sebagai umatnya. Terima kasih. Terima kasih, Mang, atas jawabannya. Saya persilakan kepada Prof. Halimudin untuk menjawab pertanyaan dari Pak Nasruddin dan dari room chat tadi. Silakan, Prof. Di-unmute mungkin, Prof. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah, Pak Nas, bertemu lagi. Salam. Alhamdulillah hadir di acara kita ini ya, senior yang sudah banyak pengalaman, yang sudah banyak menimba ilmu di lapangan ya, dan juga sebagai dosen juga sebenarnya beliau ya. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Nas ya sama dengan saya tadi, Bang Amsi. Tidak bisa memang kita langsung Pak satu kaligus bahwa semua harus prakteknya Islam ya. Tidak bisa ya. Kita saja ini hidup sekarang kan tidak totalitas kita juga ini adalah 100% Islam. Masih sering juga melanggar toh Pak Nas. Jadi intinya tapi sebenarnya Pak di dalam akuntansi itu terakomodir itu barang. Ya, tapi kalau dia di laporan keuangan misalnya di syariah ya, itu sudah terpisah itu ya, sudah terpisah apa yang dikatakan juga tadi Mang Amsi itu ya, jangan kita tinggalkan kalau masih ada kebaikan di situ jangan kita tinggalkan semua. Yang banyak kan kita ini adalah bangsa dia itu jelek, begini ya, tinggalkan. Tidak ada pun sedikit tabungan di situ. Ya, kenapa kita tidak sekarang mencoba ya sebagian dari harta kita itu kita masukkan di sana untuk transaksi-transaksi yang operasional yang sulit untuk kita lakukan dengan bank syariah ya barulah kita pakai kita punya bank konvensional. Artinya ada upaya optimal yang kita lakukan menuju ke sana. Ya, tidak harus bahwa totalitas kita karena di sekitar kita itu belum bisa justru mungkin bisa merugikan kita. Justru bisa mungkin kita tertelan itu yang dia katakan tadi mungkin Pak Nas ya berleha-leha nanti orang yang non muslim di luar. Ya. Jadi silakan aja tapi ada upaya kita untuk senantiasa ke situ. Misalnya saja
kalau mau membayar ke saya, kalau ada bank syariahnya, sebut situ. Tolong ditransfer ke bank syariah ini, terus ke bank syariah ini. Jadi orang paham, oh selalu menggunakan syariah. Jangan hanya transfer melalui BCA, transfer melalui ini. Jadi kapan kita ini mau berdakwah dengan itu? Jadi bahwa kita mengatakan gradual, ya mari kita melangkah ke situ, Pak Nas. Cocok. Saya sependapat. Itu. Di dalam akuntansi berkaitannya mungkin tadi berkaitan dengan infak dan sedekah yang konven. Di akuntansi syariah itu sudah jelas Pak bahwa mana penghasilan yang halal dan mana penghasilan yang non halal. Ya, penghasilan halal itulah yang masuk ke dalam keuntungan bank syariah. Yang non halal itu adalah untuk kepentingan sosial. Ya, jadi tidak masuk ke dalam kepentingannya. Kenapa? Karena kalau itu nanti mau dipakai oleh pemegang saham sebagai dividennya, ya itu mestinya adalah yang betul sudah syar'i. Nah, jadi itu sudah dipisahkan. Nah, bagaimana di kita semua di sini itu sudah bisa memisahkan kita punya penghasilan. Oh, ini ada penghasilanku yang betul-betul bersih ini. Nah, inilah yang saya maksud. Yang ini yang saya keluarkan untuk zakat, ini yang saya keluarkan untuk sedekah, inilah yang saya keluarkan untuk berhaji, ya umroh, ya berkurban dan seterusnya. Nah, yang mungkin untuk kepentingan ada penghasilan yang mungkin kita katakan ini kayaknya ini bertentangan dengan ajaran agama atau apa, mungkin itu kita tidak masukkan sebagai investasi kita untuk akhirat. Jadi saya sependapat Pak. Jadi sekali lagi bahwa menerapkan ekonomi dan bisnis Islam bukan untuk orang Islam saja. Ya, tapi menerapkan ekonomi dan bisnis Islam adalah praktek-praktek yang ada itu sebenarnya adalah berlaku umum. Ya, tidak ada yang bisa menafikan itu. Bagaimana keadilan bisa terjadi hanya di dalam praktek bisnis Islam. Bagaimana orang berdagang itu tidak menipu. Itu ada dalam Islam. Ya, kita tidak boleh menipu. Kita harus sederajat kalau kita berjualan. Ya, apa? Tidak boleh kita menyogok. Ini kan praktek-praktek yang bagus semua ini. Nah, ini mari kita coba-coba sedikit demi sedikit kita turunkan ini, ya, kita terapkan ini sehingga lama kelamaan ini akan muncul. Ya, sebenarnya mereka itu, ya, jadi sependapat Pak. Jadi silahkan kembangkan tapi intinya adalah kita harus sungguh-sungguh untuk ke situ. Ya, inilah jihad kita Pak di ekonomi. Kita sungguh-sungguh, jangan hanya jangan hanya sampingan, ya, jangan hanya produk jari. Kalau dia produk ya dia menjadi produk utama, bukan by product, ya. Baik, yang kedua, kenapa menggunakan Islam bukan syariah? Ya, kan kita ini Islam, ya, jangan sembunyi-sembunyi lah itu, ya. Dulu itu kan muncul syariah itu karena zamannya Pak Harto, terlalu orang takut dengan Islam, sehingga menggunakan kata syariah. Ya, tapi itu juga karena itu yang dimaksud adalah Islam, ya tidak apa-apa. Tapi menurut saya pakai itu Islam. Ya, kenapa mesti masa saya misalnya apa agamamu syariah? Apa agamamu Islam? Ya, akuntansi yang kita bangun yang itu adalah akuntansi menurut Islam. Tapi syari yang diartikan itu adalah juga adalah Islam. Ya, hanya nama saja sebenarnya, tapi itu isinya adalah Islam. Hanya sedikit saya mau sampaikan, bahayanya sedikit kalau kita berbicara tentang syar'i. Ya, karena ini adalah muamalah. Jangan sampai nanti kita bergerak dalam seperti fikih ibadah, ya, serba melarang. Apa namanya? Serba melarang. Jadi kalau tidak ada contoh tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah, itu bahaya kalau itu syar'i. Kalau kita artikan syar'i seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan muamalah, ya semua boleh sampai ada larangan. Berarti kan kita kreatif. Sedangkan kalau kita menggunakan kata-kata syariah, ada kesan itu adalah semua serba aturan. Ada keaturannya ini, bolehkah ini? Sudah susah itu kalau bisnis online. Sudah bisa. Ya, jadi mari kita bangga dengan keislaman kita. Ya, kita harus memberi contoh kepada orang bahwa beginilah Islam menerapkan. Jangan lagi sembunyi-sembunyi. Saya kira itu dapat sampaikan dan terima kasih banyak telah mendengarkan. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perasaan Bapak, mohon maaf.
Ya, di bulan Ramadan ini mari kita memperbanyak istighfar dan sekaligus juga memohon maaf di antara kita. Ya, semoga kita semua keluar di bulan Ramadan ini dalam keadaan bersih dan suci. Saya kira cukup sekian, Rasul. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, Prof. warahmatullahi Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya azan zuhur sudah terdengar. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas untuk menuntaskan beberapa pertanyaan dari peserta, termasuk dari Prof. Arifuddin tadi. Semoga lain waktu kita bisa melanjutkan pembahasan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada para pemateri ya, dan para peserta. Mang Amsi sudah jauh-jauh dari Belantara untuk Nusantara. Ya, semoga lain waktu mungkin bisa diundang lagi. Ya, terima kasih Prof. Alimuddin memberikan pencerahan kepada kita. Indonesia punya modal besar ya untuk mengembangkan investasi syariah di masa mendatang, setidaknya dari dua indikator. Ya, jumlah penduduk yang besar, termasuk bonus demografi ya ke depannya. Juga Indonesia sebagai negara penduduk Muslim terbesar ya di dunia dengan semangat keberislamannya yang semakin kuat. Potensi ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang sangat kuat insya Allah di masa mendatang sepanjang memenuhi syarat ya, yaitu istiqomah berpedoman pada syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Itu yang banyak dijelaskan tadi oleh Mang Amsi. Oleh Prof. Alimuddin kita mendapat perluasan perspektif terkait investasi ya, bahwa investasi dalam perspektif Islam tidak berhenti atau tidak sekedar menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan syariah. Lebih dari itu, hasil materi investasi itu bisa kita korbankan, ya, bisa kita korbankan untuk kepentingan perolehan return, ya, return di negeri akhirat kelak. Beliau juga memberikan nasihat kepada kita, ya, untuk senantiasa berorientasi pada manfaat, terutama dalam menjalankan aktivitas ekonomi, ya, dan memaksimalkan usaha kita untuk mematuhi aturan syariah semaksimal semampu kita, ya, dan itu juga di urusan muamalah, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya Zuldir Gadini, moderator, undur diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh panitia terkait dengan teknis kepesertaan. Saya akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada MC. Silakan Ibu Hermita Arif. Baik, terima kasih Pak Zul. Demikianlah tadi acara webinar keuangan Islam kita hari ini dengan topik investasi dalam perspektif Islam. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah menyampaikan materi yang luar biasa insightful, dan tentu saja kepada Bapak moderator kita, terima kasih telah memandu kegiatan kita. Penghargaan juga kami sampaikan kepada Ketua Laboratorium Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas dan tim yang telah bersedia memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang telah menghadiri webinar hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, izinkan kami menyampaikan informasi terkait dengan sertifikat, bahwa sertifikat akan dikirimkan insya Allah pekan depan beserta dengan materi pada email yang telah diberikan pada link presensi. Baik, tentu saja kita berharap semoga waktu yang kita habiskan pada hari ini untuk mendengarkan materi akan menjadi investasi akhirat kita ya, semua sesuai dengan topik kita hari ini. Dan akhirnya marilah kita tutup kegiatan webinar ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya sebagai pembawa acara. Kami dari panitia memohon maaf atas segala kekurangan selama penyelenggaraan kegiatan. Sampai jumpa pada kegiatan webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.